Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Deletion Priestess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini adalah pick a card reading. Lebih semacam pesan-pesan healing, temanya itu pesan healing, terkait apa yang mungkin butuh didengar oleh dirimu dan jiwamu saat ini. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan bahwa ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, hasil dari pesan yang akan disampaikan nanti bisa resonate dan bisa juga tidak resonate. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga, atau video lain dari Deletion Priestess. Tapi, kalau kalian rasa pesannya tidak resonate, tidak apa-apa, kalian bisa tonton video lain dari Deletion Priestess atau tonton video dari tarot readers lain. Kalau misalnya antara teman-teman ada yang nantinya tertarik untuk booking personal reading dengan Deletion Priestess, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga di Instagram Deletion Priestess. Oke. Sekarang, di depan mata kalian ada 3 opsi. Kalian bisa pilih antara nomor 1 yang ini, nomor 2 yang ini, atau nomor 3 yang ini. Kalian bisa tenangkan diri kalian sendiri dulu, lalu memilih mana yang menurut kalian itu menarik untuk kalian, mana yang menarik intuisi kalian. Aku rasa tergantung kebutuhan kalian. Di situasi sekarang kayaknya kalian bisa pilih lebih dari 1 kalau merasa butuh. Dan sekarang kita mulai dari nomor 1. Oke, kita akan sama-sama mencari tahu apa yang perlu kalian ketahui saat ini. Semoga kelihatan, oke? Yang pertama, The Fairy Bee, My Life is Sweet. Peri lebah, hidupku manis. A twist in the tale, the unexpected, a change you did not see coming. Dan Alice in a Sea of Tears. Cast away out of your depth, feeling abandoned. Oke, untuk teman-teman yang pilih nomor 1, yang aku rasakan mungkin saat ini banyak di antara kalian yang lagi struggling atau lagi berusaha untuk berdamai dengan diri kalian sendiri. Kalian lagi berusaha untuk mungkin kalian itu baru melewati masa-masa di mana kalian merasa kesepian. Masa-masa di mana kalian berusaha untuk menenangkan diri kalian sendiri supaya kalian gak kesepian. Karena mungkin kalian baru putus cinta, atau kalian ada argumen dengan teman, atau ada argumen dengan orang tua, atau ada argumen dengan orang sekitar, dan kamu merasa kamu ditinggalkan, kamu merasa kamu sendirian. Atau mungkin karena lagi pandemi, kamu jadi susah ketemu sama teman-teman kamu ngerasa kamu makin sendirian. Ada beberapa hal yang mungkin dalam situasi hidupmu saat ini atau baru saja terjadi, itu terasa sulit dan terasa menyakitkan. Kamu mungkin ngerasa kayak kamu rindu, kamu kangen dengan hal-hal yang manis, kamu rindu dengan hal-hal yang bisa menyejukkan hati, bisa menyegarkan hatimu. Atau banyak di antara kalian yang aku ngerasain ini, kayak banyak yang akan pilih nomor 1. Banyak di antara kalian yang mungkin baru kayak sakit, entah kamu flu atau apa, atau kamu baru banyak pikiran dan kamu ngerasa kamu pengen banget kayak jeda, bebas, merasakan lagi kemanisan hidup dari setelah kamu melewati masalah-masalah tersebut.
Aku merasa banyak di antara kalian yang entah kalian sadar atau tidak sadar, sebenarnya kalian itu kayak kalian mengabaikan kebutuhan dan keinginan kalian sendiri, kebutuhan dan atau keinginan kalian sendiri. Maksudku, karena kamu mungkin ngerasa masalah kamu terlalu banyak, kamu ngerasa rintangan hidupmu terlalu banyak, terus kamu ngerasa kamu terjebak dengan masalah-masalah yang kamu hadapi. Kamu terjebak di tengah masalah keuangan mungkin, kamu terjebak di tengah masalah kesehatan, kamu kebanyakan pikiran, terus kamu lupa untuk tenang. Kamu lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri dulu. Membahagiakan diri sendiri bukan berarti kamu harus misalnya beli barang-barang mewah atau jalan-jalan kemana, apalagi di tengah situasi pandemi. Malah bisa merugikan dirimu sendiri kan kalau kamu keluar di tengah situasi yang belum kondusif. Membahagiakan dirimu sendiri itu bisa sesepele atau sesederhana kamu nonton video-video lucu, video-video yang kamu rasa bisa menghibur kamu, atau kamu ngobrol yang in-depth, ngobrol yang mendalam, diskusi yang mendalam dengan orang-orang, dengan teman-teman yang kamu rasa teman-teman dan orang-orang ini bisa mendukung dan memotivasi pertumbuhan dan perkembangan dirimu apa adanya. Mereka bisa ada dan mereka bisa mendampingi kamu dengan tulus. Mereka bisa membantumu merasakan manisnya kehidupan lagi. Atau mungkin kamu bisa juga coba untuk menghabiskan lebih banyak waktu di alam. Kalau kamu punya garden atau kamu punya taman di rumah, kamu bisa mungkin coba untuk merawat tanaman, grounding, sering-sering lihat pohon atau lihat yang hijau-hijau, sering-sering lihat ke langit kalau langit lagi cerah, lihat awan. Lakukan hal-hal yang kamu rasa bisa membuat dirimu merasa lebih hidup lagi. Because I think your soul needs that. Jiwamu butuh untuk penyegaran tersebut. Berarti aku merasa kamu lagi kayak butuh di recharge lagi. Kamu butuh isi bensin dulu. Setelah semua yang sudah kamu alami, kamu butuh untuk isi bensin dulu. Dan twist in the tail. Ada perubahan di ceritamu. Karena walaupun mungkin kamu ngerasa kayak sekarang dalam hidupmu itu stagnan atau gitu-gitu aja, ada sesuatu hal yang tidak terduga atau perubahan yang tidak terduga yang aku rasa akan datang ke dalam hidupmu. Perubahan itu bisa datang dengan perubahan itu, ada yang perubahan positif, ada yang perubahan yang menyenangkan, ada perubahan yang tidak menyenangkan kan. Tapi pada akhirnya tujuan dari kehadiran perubahan adalah untuk memperbaiki situasi kita, apapun, dalam konteks apapun. Gak ada orang yang aku rasa benar-benar bisa fully ready to embrace changes. Gak ada orang-orang yang bisa sepenuhnya sudah benar-benar siap untuk menyambut perubahan. Mungkin kita bisa mencoba untuk meyakinkan diri kita kayak kita sudah siap kok. Tapi ketika perubahannya datang secara mendadak dan bukan dalam cara yang sudah kita duga-duga, mau nggak mau pada akhirnya kita harus berani beradaptasi. Karena ketika kita memasuki suatu siklus atau suatu bagian perubahan, biasanya persepsi kita atau pola pikir kita tentang apa yang bisa buat kita nyaman, apa yang bisa buat kita merasa aman, apa yang bisa membuat kita merasa kayak apa yang sebelumnya kita pahami, itu bisa jadi berubah dan diubahkan. Aku rasa dalam waktu sekarang ini akan ada banyak fakta yang terungkap di dalam kehidupan kalian. Fakta dan kejujuran yang terungkap dalam kehidupan kalian. Ini bisa terkait fakta terkait dirimu sendiri, kamu lebih mengenal dirimu sendiri lebih dalam lagi, kamu bisa lebih mengenali apa passionmu, apa tujuanmu. Dan aku rasa sebenarnya kamu bisa memanfaatkan waktu ini. Waktu dimana kamu ibaratnya, pertama of course tetap mengharapkan hal-hal manis, tapi aku rasa kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk lebih menggali lebih dalam lagi tentang potensi-potensi dan harapan-harapan apa yang memang sebenarnya ada dari dalam dirimu. Kenapa? Supaya kamu bisa lebih tahu apa yang kamu benar-benar mau. Supaya kamu bisa lebih paham. At a soul level,
di bagian level jiwamu yang terdalam, jauh di bawah tubuh fisikmu, what exactly do you want? Kamu mau apa? Karena setiap orang itu unik, setiap manusia itu istimewa. Mereka punya jalur hidupnya masing-masing yang tidak bisa disama-samakan dengan satu sama lain. Aku rasa akan ada perubahan sih, perubahan yang terjadi dalam kehidupan teman-teman, entah dalam skala kecil, ini general reading ya, entah dalam skala kecil atau skala besar, dan perubahan ini akan ibaratnya shifting your focus, mengubah fokusmu, mengubah persepsimu kembali, mengubah persepsi dan pola pikirmu terkait hidup kembali. Lalu ya, banyak di antara kalian yang akhir-akhir ini karena kamu ngerasa kamu banyak masalah, kamu ngerasa hidupmu kurang pemanis, kurang hal-hal yang menarik, kamu ngerasa kesepian, kamu ngerasa tenggelam sendirian, dan kamu bingung. Kamu mungkin kebingungan, kamu takut, kamu khawatir. Kamu mungkin berusaha untuk keeping yourself busy, menyibukkan dirimu sendiri dengan beragam aktivitas, beragam kegiatan, cuman untuk ibaratnya kasarnya kayak nyapain diri, nyapain badan, supaya mungkin kamu bisa tidur, supaya mungkin kamu bisa istirahat, supaya mungkin kamu nggak perlu overthinking. Gini, dalam hidup setiap manusia aku rasa mereka punya caranya untuk escaping masing-masing. Mereka punya caranya masing-masing untuk escape atau berusaha kabur. Entah kabur dalam konteks positif, misalnya kayak kabur dari situasi atau masalah hidupnya ke olahraga, ke yoga, ke pilates, ke hobi, ke melukis, ke menari, gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin kaburnya ke hal-hal yang kurang produktif, hal-hal yang negatif. Kayak kaburnya ke alkohol, rokok, narkoba, atau terlalu banyak free sex, gitu. Dan I'm not gonna judge anyone, aku gak akan menghakimi siapapun, karena aku tahu setiap dari kita pasti pernah ada dalam fase dimana kita berusaha untuk kabur dari masalah kita, untuk menenangkan diri kita sendiri. Tapi, tak peduli seberapa banyak pun cara kita atau usaha kita untuk mencoba untuk kabur. Ini maaf ya by the way, kalau misalnya ada suara karaoke kedengaran di belakang. Kayak tetanggaku ada yang karaokean siang-siang. Anyway, kalau misalnya wajar kalau misalnya kita kayak pengen kabur gitu loh, kita berusaha kayak pengen lari dari masalah kita. Tapi aku rasa kalian itu sekarang sudah tidak bisa lagi untuk kabur, walaupun sakit, walaupun menghadapi emosi, menghadapi rasa sakit, menyembuhkan luka itu akan terasa sakit. Tapi gini, aku rasa kalian itu dalam waktu dekat akan memiliki kayak semacam awakening, aha moment dimana eureka moment, dimana kalian sadar bahwa selama ini kalian sudah cukup emosional dan kalian gak mau lagi tenggelam dalam perasaan-perasaan atau luapan-luapan emosi. Karena kamu ngerasa kayak capek sendiri, jenuh sendiri kalau terus-menerus mengizinkan dirimu kayak kebawa emosi terus-menerus. Kamu kayak capek sendiri kalau mengizinkan dirimu baper bolak-balik gitu. Aku rasa kalian sudah semakin bijaksana sih sekarang. Dengan semua pengalaman hidup, situasi hidup, dan kebijaksanaan yang sudah kamu raih dari semua pengalaman hidupmu, of course kamu sudah lebih bijaksana, dan kamu sebenarnya sudah lebih dekat dengan apapun yang ingin kamu manifest, atau apapun yang ingin kamu capai, apapun yang ingin kamu kejar. Jadi kayak Alice, dia di tengah lautan, di tengah ombak gini, ditemanin tikus dan ditemani kepiting. Walaupun ada badai, petir, tapi dia masih mengambang. Di sekitar kamu mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan kamu, atau kamu ngerasa kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu merasa insecure, kamu merasa takut, kamu merasa khawatir. Tapi ingatkan dirimu bahwa kalau sampai hari ini kamu masih diberikan kesempatan untuk hidup, ceritamu berarti belum selesai dan belum boleh selesai. Maksudku adalah
Tuhan masih mengizinkan kamu untuk ngambang, floating di lautan kehidupanmu sendiri. Kamu sudah lebih jiwa sekarang, lebih dewasa sekarang. Jiwamu sudah lebih dewasa dan kamu juga sudah lebih siap. Kalau kamu ngerasa kamu butuh bantuan, aku merasa banyak di antara kalian yang mungkin butuh bantuan terkait hal tertentu. Dan dalam waktu dekat akan ada kemungkinan ada kehadiran orang-orang yang memang akan datang ke dalam hidupmu. Dan orang-orang ini yang nantinya akan membantu kamu untuk mencari solusi atas masalahmu. Ingatkan dirimu bahwa kamu sudah lebih tangguh dan kamu sudah lebih kuat sekarang. Ingat lagi ke belakang, lihat kilas balik, throwback ke belakang. Kamu sudah melewati semua masalah hidupmu sejauh itu. Yakinkan dirimu bahwa, oh yang berlalu, yang terburuk sudah berlalu. Pasti aku sekarang bisa juga melewati masalah-masalahku yang sekarang. Oke? Dan afirmasi yang bisa kalian katakan atau afirmasi yang bisa kalian ucapkan adalah health, kesehatan. Allow me divine to be tender and accepting of my body no matter what. No matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. Izinkan aku ya Tuhan untuk menjadi lebih lembut lagi dan bisa menerima tubuhku dan diriku sendiri tanpa mempedulikan apapun kekurangan atau penyakit atau kelemahan yang mungkin aku miliki. Izinkan agar aku bisa memahami dan selalu memahami bagaimana cara agar aku bisa mengerti bahwa tubuhku itu akan selalu melakukan yang terbaik yang dia bisa. Bantu aku agar aku bisa menjadi pribadi, teman yang baik, dan pendukung yang baik serta penuh cinta untuk ciptaanmu yang mulia ini. Ya, hargai dirimu sendiri. Kenapa? Karena dirimu itu ibaratnya adalah bejana. Dirimu adalah vessel. Dirimu adalah ciptaannya Tuhan. Ibaratnya kayak puppet atau bonekanya Tuhan. Tuhan aja sesayang itu dengan masih mengizinkan kamu, memberikan kamu kesempatan untuk hidup sampai saat ini. Semesta sesayang itu dengan masih kasih kamu kecukupan sampai saat ini. Masa iya hanya karena kamu ada masalah sedikit terus kamu langsung kayak benci sama dirimu sendiri, kamu langsung kayak menyalahkan dirimu sendiri terus apa yang mungkin terjadi dalam hidupmu, atau kamu ya kayak tadi escapism ke hal-hal yang kurang positif. Hargai tubuhmu, hargai dirimu, hargai kesehatanmu. Kesehatan bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan emosi, kesehatan spiritual, dan kesehatan mental. Hargai dirimu sendiri. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Delicious Priestess. Karena nomor 1 sudah, kalau misalnya nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini. Karena nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Oh, okay, interesting. This is beautiful. Oh. What are this? Dragonfly Mermaid, you have attracted wonderful news. Kamu sudah menarik dan sedang menarik berita-berita baik yang luar biasa. Lalu, strange companions in stranger places. Challenges, use your imagination. Butterflies in gloom. After sadness, happiness, and hope return. Oke. Ini yang aku rasakan kuat adalah banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 2 yang aku rasa kalian itu baru saja nggak bisa bilang baru saja sih. Kalian yang penting itu lebih ke you've made it through your dark night of the soul. Kamu berhasil melewati siklus-siklus dark night of the soul atau siklus-siklus terburuk dari dalam hidupmu.
Siklus-siklus di mana kamu ngerasa kamu jatuh banget, kamu ngerasa kamu hancur banget gitu. Kamu sudah berhasil bangkit dari situasi tersebut. Dan aku rasa pelan-pelan kamu mulai membiasakan diri untuk bangkit lagi. Mulai membiasakan diri untuk melihat cahaya di tengah kegelapan. Kamu mulai membiasakan diri dan memberanikan dirimu untuk beradaptasi. Ya, kalian yang pilih nomor 2 sudah ngelewatin banyak banget darkness ya, aku rasa ini. Kalian sudah melewati banyak rintangan, kalian sudah melewati banyak kegelapan, kalian sudah ibaratnya kayak sudah melewati masa-masa, sudah jatuh tertimpa tangga, jatuh lagi, didorong, paham lah ya gitu. Dan aku rasa karena kalian sudah paham rasanya jatuh lagi, didorong, kepleset lagi gitu, kamu sudah paham gimana caranya untuk bangkit. Kamu sudah paham gimana caranya untuk menjaga vibrasi agar vibrasimu tidak terlalu jatuh. Kamu sudah paham gimana caranya healing. Kamu sudah paham gimana caranya untuk mungkin protecting yourself atau melindungi dirimu sendiri supaya vibrasimu gak jatuh, supaya kamu tetap berada dalam alignment atau berjalan dalam cinta kasih, berjalan dalam kebaikan. Aku rasa kalian itu sudah you've worked so hard in the past. Kalian sudah berusaha dan bekerja dengan sangat keras untuk bisa dibilang untuk terlihat baik-baik saja, tapi bukan terlihat baik-baik saja yang secara superficial atau yang di luarnya aja. Kamu benar-benar kayak udah you've done your shadow work. Kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, kamu sudah menerima sisi terang, sisi gelap dirimu, kamu sudah embracing yourself. What is embracing yourself mean in bahasa? Kamu sudah menerima dirimu sendiri apa adanya. Karena kamu sudah menerima dirimu sendiri apa adanya, aku merasa kalian itu sudah paham bahwa your vibes attract your tribes. Vibrasimu itu adalah apa yang menarik suku jiwamu nantinya. Semakin kamu bisa terfokus pada hal-hal positif, semakin banyak hal-hal positif yang bisa kamu tarik. Begitu juga sebaliknya. Aku rasa ini sebenarnya dalam waktu dekat, dan sekarang kalian itu ibaratnya kayak lagi Tuhan dan semesta persiapkan untuk menerima hadiah dalam hidupmu. Hadiah ini bisa dalam bentuk hadiah besar dan apa saja. Bisa dalam bentuk materi, atau berita baik, atau kehadiran soulmate. Soulmate bukan hanya soulmate romantis. Teman sejiwa bukan hanya teman sejiwa dalam konteks romantis. Tapi orang-orang yang bisa menerima kamu dan memahami kamu apa adanya. Ada semacam kayak hadiah dalam bentuk mungkin happiness, satisfaction, health, great fortune, keberuntungan yang sangat besar. Dan semuanya ini sebenarnya bukan terjadi karena magic, bukan terjadi karena sulap atau karena sihir, tapi semuanya terjadi karena semesta dan Tuhan melihat bahwa kamu sudah siap. Ibaratnya kamu sudah siap untuk diberikan hadiah itu, kamu sudah siap untuk menerima hal tersebut. Karena aku rasa banyak di antara kalian yang sudah berhasil untuk membebaskan diri dari kebiasaan lama yang negatif. Kalian sudah bisa membebaskan diri dari egomu. Kalian sudah membebaskan diri dari perasaan-perasaan negatif, dari keinginan untuk mengontrol segala hal. Kamu sudah paham esensi berserah. Karena kamu sudah paham esensi berserah, ibaratnya semesta dan Tuhan melihat kayak, oh ini orang sudah bersih, sudah siap. Kasih aja sekarang gitu. Aku rasa banyak di antara kalian yang kayak you've grown so much. Kalian sudah sangat bertumbuh dengan sangat cepat di sekian tahun atau sekian bulan terakhir. Dan kamu ibaratnya jadi kayak makin glowing, jadi makin bersinar dan menarik dari dalam. Lalu ya, banyak di antara kamu yang sebenarnya sudah mendapatkan banyak kebijaksanaan dalam hidupmu. Kalian sudah bertumbuh dengan menjadi, you've really grown beautifully. Does that word exist? You've gotten more beautiful. Kalian sudah
berkembang banget, berkembang pesat gitu loh. Kamu sudah bermetamorfosa, kamu sudah berubah. Kamu sudah lebih berani untuk mendengarkan intuisimu, mendengarkan kata hatimu, mendengarkan perasaanmu, dan kamu juga sudah berani untuk lebih secara berkala, lebih secara kontinu, lebih lagi dan lagi mencari tahu siapa jati dirimu yang otentik, yang sesungguhnya. Kamu sudah bisa menerima semua, ya sisi baik, sisi negatif dirimu juga, yin and yang. Kamu nggak benci sama sisi negatif dirimu, tapi kamu juga nggak, ibaratnya nggak flaunting atau nggak melebay-lebaykan, nggak melebih-lebihkan sisi positif dirimu. Kamu menerima keduanya apa adanya. Dan aku rasa banyak di antara kalian yang sebenarnya dalam prosesmu bertumbuh ini, kamu ditemani dengan soulmates. I guess I've talked about soulmates earlier. Kamu ditemani dengan soulmate atau teman-teman sejiwa yang memang mereka dikirimkan untuk ada dalam perjalanan hidupmu. Mereka ada untuk ibaratnya membantumu lebih bersinar lagi. Kamu sudah sadar bahwa kamu memiliki kemampuan yang besar di dalam dirimu, di dalam jiwamu, untuk memanifestasikan atau mencapai apa yang memang sebenarnya kamu inginkan. Kamu sudah sadar betapa besar kemampuan dari dirimu, dari harapanmu, dan dari imajinasimu. Saat ini mungkin kamu memang lagi, banyak antara kalian yang lagi melewati fase masih bermetamorfosa, masih bertransformasi. Hasil akhirnya belum kelihatan, tapi kamu sudah semakin lebih berani. Kamu sudah semakin lebih berani karena kamu sudah semakin lebih tangguh, kamu sudah semakin lebih kuat, kamu sudah semakin lebih kreatif. Kamu sudah semakin lebih bisa mengenali dirimu sendiri. Kayak gini, ini energi soulmates-nya besar loh, energi soulmates-nya besar. Kayak, aku nggak ngomongin tentang soulmates romantis sih, ini lebih ke kayak, ya bisa juga ada soulmates romantis, atau orang-orang yang memang dikirimkan dalam hidupmu untuk menemani kamu. Dan ibaratnya kalian tuh jadi kayak complementing. Kamu sama orang-orang yang ada di sekitar kamu ini saling mendukung, saling melengkapi, dimana kalian itu sama-sama kuat, kalian sama-sama tangguh, dan kalian sama-sama tahu bahwa di depan sana ada masalah, di depan sana ada kemungkinan ada rintangan. Tapi kamu sadar kapasitas kamu sadar kualitas kamu apa. Dan karena kamu sadar kapasitas serta kualitas kamu apa, kamu sadar bahwa it's okay. Masalah-masalah itu gak akan menghambat saya untuk jadi lebih baik lagi. Saya harus tetap maju, saya harus tetap fokus, saya harus tetap sukses. I'm gonna face my problems. Kamu sudah lebih tangguh sekarang. Dan karena kamu sudah lebih tangguh, kamu paham bahwa setelah kesedihan, kebahagiaan, dan harapan itu akan kembali. Ya, masa-masa terburuk teman-teman yang pilih nomor 2 ini benar-benar udah lewat. Dan kamu udah benar-benar kayak blooming banget, mekar banget gitu loh. Entah kamu mungkin belum bisa benar-benar melihat hasilnya. Kamu mungkin belum benar-benar bisa melihat target atau main goal kamu, karena prosesnya itu bertahap. Kamu sadar bahwa dalam hidup itu pasti akan selalu ada perubahan. Kamu sadar kamu gak akan bisa selamanya, bukannya gak akan bisa selamanya bahagia, tapi ya emosi, ada emosi senang, ada emosi sedih, yang harus kamu hargai keduanya. Kamu sudah lebih tangguh, kamu sudah lebih kuat. Kamu sudah belajar. Dan kamu sudah siap untuk menjadi kupu-kupu yang siap terbang. Energi transformasinya besar banget loh. Ini kalian kayak momen-momen dimana kalian jadi kepompong itu sudah mau selesai. Sekarang tinggal waktunya kamu terbang gitu loh. Sekarang tinggal waktunya kamu bersinar, benar-benar bersinar. Bersinar dari dalam, bukan bersinar buat dirimu sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kamu. Untuk teman-teman yang pilih nomor 2, aku rasa kalian itu somehow, entah kenapa aku ngerasa kalian bisa memiliki kemampuan memotivasi atau empowering orang-orang di sekitar kamu dengan pengalaman hidupmu, dengan cerita hidupmu. Atau kamu mungkin bisa membantu orang-orang sekitarmu untuk healing juga. Kamu bisa membantu orang-orang sekitarmu untuk menyembuhkan luka mereka juga.
kamu ibaratnya sudah bisa menemukan, kalau ada masalah, kalau ada rintangan, kamu sudah bisa menemukan solusinya pelan-pelan. Solusinya nggak perlu kayak solusi yang ekstravagan atau solusi yang besar banget. Solusi sesepele kayak kamu paham pentingnya mencintai dirimu sendiri, kamu paham pentingnya istirahat, kamu paham pentingnya jeda, kamu paham pentingnya kapan kamu harus diam dan mendengarkan dirimu sendiri. Itu juga solusi. Dan afirmasi yang mungkin perlu teman-teman ingat adalah self-love, kemampuan untuk mencintai dirimu sendiri. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Tunjukkanlah aku bagaimana cara untuk mencintai diriku sendiri. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana cara untuk merawat sisi diri anak kecil dari dalam diriku. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana agar aku bisa baik terhadap diriku sendiri dari dalam. Ketika kamu berani untuk memaafkan dirimu sendiri, segala hal itu bisa terjadi dan bisa berubah di sisi luar hidupmu, di sisi luar dirimu, di sisi luar tubuhmu. Oke, it makes sense, it really makes sense for me. Kalian itu yang pilih nomor 2, kalian tuh bener-bener udah melewatin masa-masa kayak hancur banget gitu ya. Tapi kalian sudah paham pentingnya memaafkan diri kalian sendiri. Kalian sudah paham pentingnya berhenti menyalahkan diri kalian sendiri, berhenti menyalahkan masa lalu, atau berhenti menyalahkan orang lain juga. Karena kalian sudah paham pentingnya cara mencintai diri kalian sendiri, karena kamu sudah fokus untuk merawat dirimu sendiri, pelan-pelan realita hidupmu juga berubah. Kenapa? Karena kamu sudah paham caranya mengapresiasi dirimu sendiri. Kamu sudah paham pentingnya merawat dirimu sendiri, yang sebenarnya kamu juga merupakan bejana, vessel, atau ciptaan Tuhan yang perlu dihargai, ciptaan semesta yang perlu diapresiasi. Karena kamu sudah mampu untuk menerima dirimu sendiri apa adanya, kamu tidak lagi menyalahkan dirimu sendiri atas mungkin kegagalan atau kekecewaan atau luka yang terjadi di masa lalu. Kamu sudah paham apa yang bisa buat dirimu bahagia, mana yang tidak. Otomatis kamu tahu bahwa selama kamu tahu apa yang bisa buat kamu bahagia, kamu mau fokus ke hal-hal tersebut saja. Kamu mau fokus memperjuangkan kebahagiaanmu saja. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagram Delicious Priestess. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, oke, muat kan ya space-nya, semoga muat. Oh, little Olin, wisdom as light as a feather. Kebijaksanaan yang selembut dan seringan bulu. The delicate fairy and her ferrets. Change is natural, good, and yes, it can hurt. Dan Orca Magic. The Akashic Libraries open. Oke, buat teman-teman yang pilih nomor 3, yang aku rasakan kencang pertama-tama adalah kamu mungkin baru melewati fase kebangkitan spiritual atau peningkatan spiritual secara besar-besaran. Mungkin kamu lagi tertarik untuk belajar hal-hal spiritual, kamu lagi tertarik buat entah itu belajar tarot, atau belajar baca-baca oracle, atau kamu tiba-tiba dapat mimpi-mimpi yang profetik, mimpi-mimpi yang bisa jadi kenyataan, atau kamu tiba-tiba dapat feeling yang bisa jadi kenyataan, atau kamu sering lihat angka-angka kembar, atau kamu lagi terbangkitkan secara spiritual dalam caramu masing-masing. Kamu mulai tertarik untuk lebih mengenal Sang Pencipta, kamu mulai tertarik untuk lebih mengenali dirimu sendiri lagi juga. Dan aku rasa banyak di antara kalian yang mungkin kayak takut karena kamu ngalamin segala hal itu. Tapi aku rasa itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan.
Karena dari semua pengalamanmu, pengalaman hidupmu, entah pengalaman terkait kebangkitan spiritualmu atau pengalaman hidupmu secara general, semua pengalamanmu itu akan memberikan kamu kebijaksanaan. Dan percayalah bahwa Tuhan dan semesta itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan tepat ketika kita memang butuh hal tersebut. Jadi kalau sekarang kamu misalnya lagi dibangkitkan secara spiritual, sepelenya, as simple as, sebenarnya itu terjadi karena Tuhan dan semesta melihat bahwa saat ini kamu, dirimu dan jiwamu sudah siap untuk naik level dan dibangkitkan secara spiritual. Kamu sudah lebih siap untuk tersadarkan lebih lagi secara spiritual. Menjadi tersadarkan secara spiritual itu bukan hanya terkait kamu mungkin bisa punya feeling A, B, C, D, Z, atau kamu mungkin bisa lihat setan, atau kamu mungkin bisa ya apapun yang kamu rasa kamu duga. Tapi kebijaksanaan dalam hidup dan kebijaksanaan spiritual, it's more than just that. It's more than just that. Mungkin kamu lagi bingung kayak, terus gue mesti ngapain? Terus mesti gimana? It's okay, breathe. Tenangkan dirimu sendiri. Jangan meledak-ledak, jangan emosional. Izinkan dirimu untuk menerima. What you resist persist. Apa yang kamu tolak, pada akhirnya dia akan kembali, bolak-balik kembali lagi. Sama kayak kalau kamu ngeyel, bebal, kayak contohnya, kamu sadar kamu berada di hubungan yang toksik, atau kamu berada di hubungan yang beracun, entah terkait hubungan asmara, atau hubungan platonik, atau kamu berada di lingkungan kerja yang toksik, atau lingkungan kerja yang beracun. Cuman hanya karena mungkin kamu ngerasa bahwa apa yang kamu rasa baik itu adalah yang terbaik. Karena kamu ibaratnya terlalu ingin mengontrol segala situasi. Ketika kita memaksakan kehendak kita, itu malah kita semakin bingung. Tapi ketika kita bisa berserah, ketika kita bisa mengizinkan diri kita untuk melihat perubahan, melihat perbedaan, ketika kita bisa membuka diri kita terhadap perbedaan, terhadap perubahan, terhadap apapun, just be open minded, mencoba untuk bisa berpikiran terbuka. Karena Tuhan dan semesta itu bisa mengirimkan kebijaksanaan, cinta, kebaikan, mujizat, apapun, melalui siapa saja dan apapun ke dalam hidup kamu. Serius. Tuhan bisa mengirimkan bantuannya lewat apapun. Asal kita tidak terlalu memaksakan pikiran kita, memaksakan ketakutan kita, memaksakan ego atau kehendak kita. What we need to do is just release the tendency to control everything. Release the tendency to try to handle everything by ourselves. Dan aku rasa banyak di antara kalian yang pelan-pelan sebenarnya sedang berusaha untuk berubah juga. Sedang berusaha untuk mengubah pola pikir kalian. Sedang berusaha untuk mengubah mindset kalian. Supaya kamu nggak terlalu memaksakan kehendak, kamu nggak perlu memaksakan egomu, kamu nggak perlu terlalu berpegangan pada masa lalumu atau ketakutanmu. Walaupun iya, perubahan itu bisa menyakitkan. Kamu berubah dari orang yang mungkin kamu terlalu sering ngontrol ini itu, jadi orang yang mau nggak mau harus berserah. Kamu berubah dari orang yang mungkin gampang khawatiran, jadi orang yang lebih bisa percaya dengan mujizat. Itu mungkin perubahannya tidak akan instan. Tapi pada akhirnya, satu-satunya hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan. Semakin kamu bisa memberanikan dirimu untuk berubah, perubahan itu baik. Jangan takut untuk berubah. Semua manusia itu harus berubah. Semua manusia itu harus beradaptasi. Bukan cuma manusia, bahkan teknologi juga kan. Kayak mungkin awal tahun tiba-tiba ada gadget baru, terus tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan ke depan ada inovasi-inovasi baru. Gadget aja bisa berubah. Masa manusia nggak bisa berubah? Mau nggak mau kita juga harus mengikuti perubahan.
Sebenarnya banyak di antara kamu yang ngerasa karena kamu berubah, kamu takut ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kamu. You know what? Tuhan dan semesta nggak sejahat itu kok. Ketika kita sedang dipaksa untuk berubah, ketika kita sedang dipaksa untuk bertransformasi, layaknya kupu-kupu ya. Pas jadi ulet, mungkin iya, ulatnya itu tinggal berkoloni sama teman-teman sesama ulatnya, sama teman-teman sesama caterpillarsnya. Tapi ketika dia jadi kupu-kupu, oke, ya pertama-tama dia harus terbang sendiri, karena dia masuk ke dalam fase kepompongnya juga sendirian. Tapi ketika dia terbang sendiri dengan kupu-kupu, jadi kupu-kupu, ketika dia sudah jadi kupu-kupu, of course, awalnya dia akan berasa sendirian, harus terbang sendirian. Tapi ketika dia menemukan sesama kupu-kupu, mereka akan terbang bersama-sama. Ya kan? Kamu paham kan maksud tuh? Tuhan yang semesta nggak akan sejahat itu, ibaratnya meninggalkan umatnya sendirian. Pasti kita akan dikirimkan orang-orang, teman-teman, berkat-berkat, rezeki dan kebahagiaan yang memang ditakdirkan untuk kita, yang sesuai atau matching dengan vibrasi kita. Your vibes attract your tribes. Ya banyak di antara kamu yang harus berani untuk melepaskan egomu, atau mungkin mengakhiri hubungan-hubungan dari masa lalu, mengakhiri pertemanan atau hubungan dengan orang-orang yang kamu rasa sebenarnya hubungan ini sudah tidak bisa berdampak positif buat kamu. Jangan takut, what's meant for you is meant for you. Kalau pada akhirnya nanti interaksi kamu dengan orang-orang ini memang ditakdirkan untuk kembali lagi, kalau misalnya kalian masih sama-sama perlu belajar dan mendukung satu sama lain sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rencana semesta, kalian pasti akan ada rekonsiliasi, pasti akan kembali lagi. Tapi kalau enggak, pasti akan digantikan dengan hal-hal yang lebih baik, dengan orang-orang yang lebih baik, dengan hal-hal dan orang-orang yang memang ditakdirkan untukmu. Dalam prosesmu bertransisi, dalam prosesmu berubah, jangan menyalahkan dirimu sendiri, jangan menyalahkan situasimu. Izinkan dirimu untuk open-minded. Lepaskan egomu, lepaskan ketakutanmu. Dan Akashic Library is open. Ya, banyak di antara kalian yang memang aku rasa sedang terbangkitkan secara spiritual. And I know it's not gonna be easy. I know it's not gonna be hard. It's gonna be hard. Kayak kamu mungkin merasa sendiri, kamu masih mungkin ngerasa kesepian. Karena bahkan secara global, secara energi, kita secara natural satu bumi lagi mengalami transformasi besar-besaran kan, lewat corona, lewat COVID-19, dan lewat mungkin isu rasisme dan lain sebagainya. Perubahan ini tujuannya untuk healing loh. Entah kalian sadar atau nggak sadar, perubahan ini tujuannya buat healing. Perubahan ini tujuannya untuk meningkatkan vibrasi kita, baik secara pribadi maupun secara general, secara global. Untuk mengintegrasikan diri kita, supaya kita bisa lebih sadar, supaya kita lebih bisa ibaratnya attracting hal-hal yang lebih baik dalam hidup kita. Bukan hanya hal-hal materi. Ya, saat ini kalian lagi melewati fase healing sih, aku rasa ini. Fase healing besar-besaran. Fase healing dimana kamu tuh kayak lagi dikasih kesempatan buat belajar. Belajar kan, sebelum kita ujian kita belajar. Dan belajar tuh gak gampang kan memang. Butuh waktu, butuh usaha, butuh proses. Kamu mungkin merasa banyak banget, kamu nggak tahu masa depanmu akan gimana, kamu merasa takut, kamu merasa khawatir. Tapi saat ini memang aku rasa banyak hal-hal di masa depan yang sedang dirahasiakan untukmu. Bukan karena kamu nggak bisa tahu atau kamu nggak boleh tahu, tapi ibaratnya kamu harus fokus ke waktumu yang sekarang, ke kehidupanmu yang sekarang. Kamu kayak lagi dilarang Tuhan, lagi dilarang semesta untuk terlalu menyesalkan masa lalu atau meratapi masa lalu, serta dilarang juga untuk terlalu mengkhawatirkan masa depan. Kamu kayak lagi disuruh buat merawat dirimu sendiri dulu, mendengarkan dirimu sendiri dulu, mencintai dirimu sendiri dulu, menghargai dirimu sebagai ciptaan Tuhan, menghargai semua kebaikan Tuhan, menghargai semua kebaikan semesta, bersyukur, dengarkan kata hatimu. Kamu lagi disuruh benar-benar buat tune into yourself.
Izinkan dirimu untuk pulih dulu. Izinkan dirimu untuk sembuh dulu. Beranikan dirimu untuk masuk ke kepompongmu supaya kamu nantinya bisa terbang dan jadi kupu-kupu yang cantik, yang menarik. Ya kan? Healing. Dan afirmasi yang bisa kalian bacakan atau kalian katakan ke diri kalian sendiri kapanpun kamu merasa butuh adalah forgiveness, healing, memaafkan. Healing comes from acceptance. Help me, dear Lord, to fully accept what is, knowing that this alone will open me to the new. Penyembuhan itu berasal dari kemampuan untuk menerima. Bantu aku ya Tuhan untuk bisa menerima dengan penuh bahwa apapun yang sudah terjadi, terjadi seperti itu. Apapun yang sudah terjadi memang ditakdirkan untukku. Dan bisa memahami bahwa situasi ini, kehidupanku sekarang saat ini, mereka sendiri itu bisa mengarahkanku dan membuka jalanku ke hal-hal yang baru. Izinkan dirimu untuk berubah. Izinkan dirimu untuk bertransformasi. Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, comment, kasih tahu aku. Dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa butuh mendengarkan video ini juga. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe dan follow Instagram Delicious Priestess. Kalau di antara teman-teman yang pilih nomor 3 atau nomor 1, nomor 2 ada yang tertarik untuk booking personal reading, informasi lebih lanjut terkait personal reading ada di kolom deskripsi di bawah ini dan juga di Instagram Delicious Priestess. Well, berarti tiga-tiganya sudah dibacakan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga pesan ini bermanfaat buat kalian. Sampai kita bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you.